Oke, kembali lagi di persiapan UKM PPD gratis. Hari ini kita akan membahas mengenai afasia ya teman-teman. Jadi afasia ini sebenarnya ada keluarganya nih ya. Kalau afasia itu gangguan pada verbal ya, jadi gangguan seseorang untuk bisa bicara ya, ataupun memahami bahasa verbal. Jadi menggunakan bahasa dan memahaminya gitu ya. Ada juga namanya aleksia. Kalau aleksia tidak bisa baca, alkolia tidak bisa hitung, agnosia tidak dapat menganalisis suatu objek nih. Jadi bendanya ada ya, dia ngelihat gitu, matanya nangkep sampai ke otak, tapi otak nggak bisa mempersepsikan nih ada gitu bendanya ya. Memang mungkin agak-agak susah kalau kita bayanginnya, tapi ya itu ada orang yang mengalami seperti itu. Apraksia tidak dapat mengontrol pergerakan yang sebelumnya sudah dipelajari ya. Jadi gangguan dalam pergerakan koordinasi motoriknya. Nah ini semua adalah gangguan di fungsi luhur namanya teman-teman ya, fungsi yang memang sangat berkembang pada manusia ya. Nah untuk kita ada tahu namanya area Broca dan area Wernicke, jadi ini yang berfungsi dalam komunikasi verbal. Area Broca itu ada di lobus frontalis ya, kalau di regio 4445 fungsinya lebih ke motorik, jadi bagaimana pasien itu dapat berkomunikasi verbal ya, berbicara gitu ya, untuk mengeluarkan bahasa ya. Sementara kalau Wernicke itu ada di lobus temporalis regio 22 ya, ini fungsinya untuk sensorik, jadi untuk memahami bahasa. Oke. Nah pertama kita periksa dulu fluensinya ya, pasiennya lancar atau tidak dalam berbicara. Kalau tidak lancar kita periksa apakah ucapannya ini bisa dimengerti atau tidak. Kalau tidak dapat dimengerti, kita periksa apakah dia bisa mengulang kata-kata yang kita ucapkan. Kita minta pasiennya untuk mengucapkan sesuai dengan yang kita sebutkan. Kalau tidak bisa, berarti dia afasia global. Kalau bisa, dia transkortikal yang mix, yang motorik dan sensorik. Kalau kata-katanya bisa dimengerti, ya, maka kita minta pasiennya bisa nggak mengulangi kata-kata yang kita berikan. Kalau nggak bisa, berarti motorik. Kalau dia bisa, berarti transkortikal motorik, ya. Kalau pasiennya lancar bicaranya, apakah bisa dimengerti atau tidak? Kalau tidak bisa dimengerti dan tidak bisa mengulang, dia sensorik. Kalau dia masih bisa mengulang, berarti transkortikal sensorik. Kalau dia lancar, kata-kata yang bisa dimengerti, tapi tidak dapat mengulang, berarti dia gangguan pada konduksinya. Ya. Kalau dia lancar, ya bisa dia mengerti dan bisa mengulang gitu ya, berarti dia afasia anomik ya teman-teman. Oke, jadi kategorinya ya, cluenya kalau dia bisa mengulang, berarti dia masuknya ke transkortikal ataupun ke konduksi seperti itu. Kalau dia yang sifatnya motorik, berarti dia tidak fluent, tapi bisa dimengerti. Tapi kalau dia yang sifatnya sensorik, berarti dia fluent tapi tidak bisa dimengerti. Oke, terus mungkin teman-teman bertanya nih, kok ada afasia anomik bukannya dia normal semua? Ya, jadi afasia anomik ini memang dia kalau ngomong seperti orang biasa tapi kesulitan untuk menamai suatu benda ya, atau suatu konsep. Jadi seperti ya itu tapi dia susah gitu mengucapkan namanya, itu bendanya apa yang dia maksud.